Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu penyampaian materi aspek perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik serta bahasa dan kognitif yang akan disampaikan oleh kelompok 3 dengan anggota Restu Putri-Lisanda, Bisma Muhammad Subarman, Eja Mareta, Tarisa Anggraini, dan saya sendiri Esa Ananda Mutiara. Selanjutnya, penyampaian materi oleh pemateri pertama. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik serta bahasa dan kognitif. Yang pertama, pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi berat dan proporsi. Selanjutnya, pengertian perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemateri kedua, Restu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Restu mempresentasikan bagian saya. Keterampilan motorik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik halus itu seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, dan menangkap bola, dan keterampilan motorik kasar. Nah, kalau motorik kasar itu seperti meliputi kegiatan-kegiatan otot, misalnya berjalan, berlari, turun tangga, melompat, dan sebagainya. Di sini ada karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. 1. Karakteristik perkembangan fisik. Ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Nah, kalau masa kanak-kanak itu, bentar ya.
Kalau masa kanak-kanak itu mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar, pertumbuhan, panjang kaki, dan tenaga secara profesional. Sedangkan remaja, perkembangannya itu melalui ketahanan dan organ seksual yang ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat. Sedangkan masa dewasa yaitu kemampuan fisik menjadi sangat bervariasi. Sering pertumbuhan fisik, pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Dua karakter perkembangan psikomotorik. Karakteristik perkembangan psikomotorik juga memiliki perbedaan tiap tahun atau fase perkembangannya. Adapun perkembangan psikomotorik peserta didik dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu ada masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Masa kanak-kanak dapat melompat 15 sampai 24 dan dapat menaiki tangga tanpa bantuan dan dapat berjingkrak semakin lama mereka bisa mengontrol tindakan mereka. Untuk perkembangan berikutnya, mereka bisa makan, mandi, berpakaian sendiri, membantu orang lain menulis, menggambar. Sedangkan masa remaja yaitu kemampuan psikomotoriknya terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan secara umum. Perkembangan psikomotorik pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pada perempuan akan terhenti setelah mengalami menstruasi. Sedang masa dewasa Sedangkan masa dewasa yaitu perkembangan psikomotorik masa dewasa merupakan puncak seluruh perkembangannya. Bentar ya, nge-like. Eza bisa agak geser nggak PowerPoint-nya? Soalnya ini masa dewasa, perkembangan psikomotorik pada masa dewasa merupakan puncak dari seluruh perkembangan psikomotorik. Latihan ini merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Restu. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Bisma, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik, yaitu yang pertama ada faktor keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua ada faktor gizi, yaitu anak yang memperoleh gizi yang cukup akan lebih tinggi tubuhnya dan lebih cepat mencapai taraf remaja. Yang keempat ada gangguan emosional, yaitu anak yang mengalami gangguan ini akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenalin. Yang keempat ada jenis kelamin, yaitu anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan berat daripada anak perempuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adanya pola asuh orang tua, yang kedua gen dari orang tua, yang ketiga pengaruh lingkungan, dan yang keempat interior ruang belajar. Yang selanjutnya ada perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak.
Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini, otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Bisma. Selanjutnya, pemateri yang selanjutnya yaitu saya sendiri. Teori perkembangan kognitif menurut pandangan Piaget. Dalam pandangan Piaget, skema meliputi kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan. Piaget percaya bahwa setiap anak mencoba memperoleh keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi dengan menerapkan mekanisme keseimbangan. Anak mengalami kemajuan karena adanya perkembangan kognitif. Maka penting untuk mempertahankan keseimbangan antara menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dan mengubah perilaku karena adanya pengetahuan baru. Next. Menurut Piaget, perkembangan manusia melalui 4 tahap perkembangan kognitif dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap ditandai oleh munculnya kemampuan intelektual baru di mana manusia mulai mengerti dunia yang bertambah kompleks, yaitu 1. Sensori motor 0 hingga 2 tahun, praoperasional 2 hingga 7 tahun, operasional konkret 7 hingga 11 tahun, operasional formal 11 hingga dewasa. Next. 2. Teori perkembangan kognitif menurut pandangan Brunner. Brunner dalam menyusun teori perkembangan kognitif memperhitungkan 6 hal, yaitu pertama, memperkembangkan intelektual yang ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengelolaan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dan siswa adalah penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan dan mengalokasikan perhatian secara runtut pada berbagai situasi. Selanjutnya, pemateri yang selanjutnya yaitu Tarisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut pandangan Vygotsky. 3 konsep yang dikembangkan dalam teori Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmentasi. Yang kedua, kemampuan kognitif yang dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk di kursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga ada kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Next. Selanjutnya, implikasi perkembangan bahasa dan perilaku psikomotorik. Next. Guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik, misalnya anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan lain-lain. Semua harus mendapat tempat yang benar di dalam hati guru dan mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi.
Yang keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya dengan pemberian layanan, pengajaran, dan bimbingan. Next. Lalu, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang terakhir, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal dan yang terpenting mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tarisa. Selanjutnya, itulah penyampaian materi. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perkembangan psikomotorik memerlukan adanya koordinasi fungsional antara neuromuskular sistem, persyarapan dan otot, dan fungsi psikis, yaitu kognitif, afektif, dan konotatif. Perkembangan fisik dan psikomotorik sangat berpengaruh terhadap tingkah laku individu, karena dengan perkembangan tersebut, individu yang awalnya tidak mandiri dapat berkembang terus hingga mampu mengatur kehidupannya sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Demikian presentasi kelompok 3. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.